seksi banget aja sekarang cowok pecinta lingkungan. Kalau kalian mau punya anak sama punya cucu, ya kalian harus jaga lingkungannya dong. Kalau nggak nanti cucu kalian dapat apa? Jadi sebenarnya itu bukan jaga lingkungan, itu adalah jaga keturunan. Oke Sobat Aksi, sekarang kita akan ngobrol dengan orang yang punya pengalaman, yang juga ikut andil dalam perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik tentunya. Kita sedang bersama Valerie Veronica. Halo! Hai Sobat Aksi, apa kabar? Oke, Valerie Veronica, sekarang kita ngomongin masalah keseharian kalian perempuan kembar yang memang punya hobi traveling. Kalian juga memang cukup peduli dengan lingkungan ya. Hobi menanam, iya? Pas lagi pandemi tuh, pas lagi lockdown kan. Lagi pandemi nih dia sok-sok berkebun urban farming. Nah, tapi boleh cerita nggak, apa hal yang membuat kalian itu cinta dengan lingkungan? Kalau aku sih lebih kayak pendidikan dari kecil itu udah disematkan nih. Kalau aku inget-inget kembali ya, kayak ditarik lagi benangnya kayak dari kapan sih kita aware. Sebenarnya kita mulai dari mungkin SD gitu kan. Mulai composting, memilah sampah itu dari SD. Dan selain dari background pendidikan kita juga, ya itu karena paparan dari konten-konten di sosial media, itu kan kita aktif banget nih di sosial media. Dan kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu kita udah mulai follow kayak akun-akun ya Nat Geo yang go green kontennya. Jadi itu membuat kita tersadarkan lagi nih, wah ini fakta-fakta yang sebenarnya udah ada dari dulu, terus kita baru baca lagi. Terus kita jadi terinspirasi dan tergugah dan mikir, iya kita harusnya ngelakuin ini loh gitu. Kita harusnya ngelakuin ini Ki. Kita boleh aja nggak sesuai jurusan gitu kan, walaupun misalnya mikrobiologi nih mungkin sekarang harus lagi nyari vaksin corona gitu kan. Tapi nggak harus kayak gitu kok, kita bisa tetap memakai ilmu tersebut dan mengaplikasikannya tetap buat lingkungan. Tapi pasti ada dong satu titik balik, ada turning point gitu. Kenapa akhirnya harus lingkungan gitu loh? Kita kayaknya ada di satu titik, mungkin main sosial media dan kita ngelihat postingan yang sedotan, yang foto sedotan ada apa namanya, hidungnya penyu yang waktu itu viral banget. Oh iya, mungkin kita udah sering banget ya, mungkin sebelum-sebelumnya ngelihat hal-hal kayak gitulah ya, dampak-dampak pencemaran lingkungan terhadap bumi dan makhluk hidup, tapi nggak sekena itu gitu. Karena kita lagi sibuk gitu kan, ya udah asal scrolling aja kan pasti. Sampai akhirnya di waktu yang kita udah ngerasa cukup dan mungkin punya waktu lebih juga, ya itu kita benar-benar kayak pas ngeliat itu, gila ya sedotan plastik gitu, baru kita mikir dari dulu, inget-inget lagi nggak sih zaman waktu kita kecil kita tuh jarang banget loh minum pakai sedotan. Jarang, kayak sedotan tuh dulu belum ada kan. Terus kenapa sekarang kita jadi manja banget ya istilahnya, di kita selalu pakai sedotan, tapi kita juga nggak tahu kalau itu tuh harmful gitu. Jadi pas momen itu kita memang ada waktu kosong ya, hit us really deep, kita cari tuh. Akhirnya udah ada ternyata stainless steel yang dijual di e-commerce. Kira udah kita beli buat diri kita sendiri awalnya. Terus kayak bener juga ya, kenapa nggak pakai ini aja kalau emang dampaknya sebesar itu. Nah, benar kata kalian gitu kan. Mungkin kita banyak ke distract ya, banyak hal-hal yang jadi kebutuhan utama. Akhirnya boro-boro lah ngomongin masalah lingkungan gitu, makan besok aja juga masih susah. Itu gimana kalian cara mengajak mereka untuk bisa, ayo bisa loh, itu gimana sih? Pertama kita tuh konsisten aja mencontohkan. Kita konsisten sekali, 2 kali, karena kita juga nggak akan terpengaruh dengan 1 kali paparan ya kan. Kita harus terus aja bikin konten kayak gitu, dan ya kita sekecil apapun dampak yang kita bisa berikan, yang penting kita nggak ngerasa apa ya tuh orang harus berubah tiba-tiba gitu. Ini kan kayak apa ya, kayak hijrah gitu loh. Kalau punya kepercayaan, nggak mungkin kan orang tiba-tiba hijrah jeng-jeng pakai hijab segala macam. Dia harus belajar dulu pelan-pelan. Dan mungkin kalau yang masih sibuk, masih ibaratnya banyak kerjaan, tadi kan masih banyak masalah, mungkin bisa menggunakan waktunya lebih ke buat kepoin aja dulu gitu kan, kayak educate yourself palingan kan, buat cari tahu, terus mungkin di sela-sela waktu kosong bisa volunteering gitu kan, sambil nambah-nambah ilmu dulu. Nanti kalau misalnya udah paham, pasti nanti bisa kok menemukan hal-hal yang kecil yang bisa diaplikasiin dari diri kita sendiri tanpa mesti ngabisin banyak waktu gitu kan. Seperti dengan kayak nge-switch dari sedotan plastik ke sedotan stainless, bawa tumbler, itu kan sebenarnya good for ourselves kan, bisa bikin lebih hemat juga gitu kan, nggak usah beli air mineral botolan terus gitu kan. Kita udah jarang banget beli air mineral botolan gitu, dan lumayan loh di kafe. Jadi kita bisa pesen kopi, nggak usah pesen air putih lagi gitu kan. Hal-hal kecil doang bisa kok, cuman ya itu harus teredukasi juga. Apa sih tujuan kalian ke depannya? Impact apa yang pengen kalian tularkan atau pengen
kalian impikan di kedepannya? Kita seminimal kitanya dari kita berduanya bisa benar-benar menerapkan gaya hidup yang sustainable. Dan yang kedua, kita berharap bisa menginfluence orang terdekat dulu nih. Sekarang mama papa ikutan milah sampah. Jadi kan kita kan tinggal di rumah orang tua. Dan yang tadinya ibaratnya pasti mama papa kayak gimana, sibuk juga gitu. Tapi sekarang pas aku udah milahin sampahnya, dipilah beneran sampai papa tuh kayak yang ini dipisahin nih, yang ini taruh di mana? Ini botol plastik taruh di mana? Kalau yang ini taruh di mana? Itu paling seneng sih sebenarnya yang dari yang terdekat dulu ya. Terus misalnya teman-teman juga udah mulai bawa tumbler. Kalau lagi bareng sama kita nih di kafe, ada sedotan plastik, pasti mereka kayak jangan pakai sedotan, takut dimarahin si kembar gitu. Ngelihat muka kita tuh kayak anti plastik gitu kali ya. Jadi sebenarnya lagi kalau gue pikir-pikir lagi nih, kadang-kadang kalau suka mikir gitu malam-malam atau baca-baca, aku tuh mikir kayak kenapa ya literasinya tuh kayak cinta lingkungan gitu. Padahal lingkungan ini tuh kalau kita pikir-pikirin lebih jauh, itu kan demi kemaslahatan manusia kan. Karena bukan lingkungan yang butuh kita, tapi kita yang butuh lingkungan. Ini tuh self-love, jadi kita sendiri sebenarnya. Akhirnya gue kayak mikir, kita tuh bukan cinta lingkungan, gue tuh cinta diri gue sendiri dan humanity gitu. Kalau kalian mau punya anak, mau punya cucu, ya kalian harus jaga lingkungannya dong. Kalau nggak nanti cucu kalian dapat apa? Jadi sebenarnya ini tuh bukan jaga lingkungan, itu adalah jaga keturunan. Jadi emosi ya? Men, sedangkan kalau misalnya punya anak 5 atau berapa, lo yang harusnya lo paling takut gitu kalau lingkungan ini hancur, karena ntar anak lo punya anak lagi, punya cucu, dan mereka yang akan merasakan dampaknya gitu. Oke, kalian berdua hobi traveling. Punya pengalaman menarik apa gitu dari traveling kalian selama ini? Mungkin bisa dipilih satu gitu? Banyak banget sih. Jadi kalau misalnya traveling untuk menikmati keindahan itu udah kita jalanin dari beberapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya kita kayak selain jalan-jalan, akhirnya kita nemuin sisi lain dan tujuan lain dari traveling itu sendiri. Yaitu adalah kita pengen traveling for a cause gitu. Jadi jangan kita cuma datang, lihat-lihat doang, udah pulang. Kita jadi mulai mencari kalau kita traveling kita bisa ngapain ya di sana? Kita bisa do something apa ya di sana? Sampai akhirnya pas tahun ini nih, baru beberapa bulan lalu, bulan Agustus, kita sempat traveling ke Sumba, dan kita sebenarnya udah pernah ke Sumba. Tapi kenapa kita mau balik lagi? Karena akhirnya kita bawa misi gitu. Ngasih donasi waktu itu di sana. Terus akhirnya dari Sumba kan kita selalu extend. Jadi kita extend ke Bali, dan akhirnya pas di Bali kita mikir lagi kita bisa ngapain ya di Bali. Kayak ke pantai udah sering, ke kafe udah sering, kemana-mana udah sering. Wah, ada organisasi apa ya yang bisa kita bantu gitu kan, dan kita bisa belajar dari mereka. Kemarin akhirnya kita nemu ada organisasi Sungai Watch di Bali yang kegiatannya tiap hari Jumat itu dia bikin clean up di sungai. Dan ya mungkin dulu nggak kepikiran kali ngapain gue ke Bali bersih-bersih sampah gitu kan. Tapi itu ternyata seru banget. Jadi yang tadinya kita tuh cuma jalan-jalan doang, akhirnya kita yaudah hari Jumat, pas banget tuh hari Jumat, yaudah kita daftar buat ikutan aksi clean up-nya. Dan udah tuh kita bersih-bersih sungai sama orang-orang Bali, sama komunitas-komunitas yang ada di sana. Lucu aja gitu kita ngeliat orang-orang bule ngebersihin negara kita gitu loh. Kayak harusnya kita lebih peduli lagi ya sebagai orang Indonesia yang suka banget sama Bali pastinya kan. Itu keren banget sih. Itu juga mungkin bisa jadi beberapa tips dari kalian berdua ya. Ketika memang kita lagi traveling tapi kita tetap bisa menjaga lingkungan ya. Itu salah satunya. Kalau aku boleh bertanya, satu hal yang tidak boleh kami contoh dari kalian berdua, apa sih? Banyak sih kekurangan kita ya. Aku mikir mana yang mau dikasih tahu. Overthinking sih yang pertama. Karena overthinking tuh benar-benar bikin kita nggak ngelakuin apa-apa. Kayak overthinking nih, awalnya ya udah mulai aja milah sampah, terus mikir terus, tapi kalau ujung-ujungnya nanti diambil terus digabungin lagi, ngapain kita milah sampah? Gini, tapi milah sampahnya yang ini agak beda, yang ini kayak jadi ribet gitu loh sendiri. Jadi yang harusnya kita udah mulai dari mungkin 2 minggu yang lalu, kita baru mulai sebulan kemudian gitu. Pokoknya kalian ya mulai aja dulu deh, dan gak usah sempurna. Kayak setelah kita punya solusi menggantikan sedotan plastik dengan stainless, abis itu kita mikir lagi kan, kayaknya tapi stainless ini kan bahan pembuatannya juga banyak jejak karbonnya ya. Dan akhirnya baru kita balik lagi ke pemikiran, ya udah intinya kan kita nggak pakai plastik dulu nih. Jadi kita nggak promoting kayak lo koleksi nih sedotan, gue cuma promote lo beli satu dan lo pakai berulang kali. Jadi satu ya guys, jangan overthinking. Dan mungkin kalau kalian mau jadi lebih baik lagi, kayak kita lagi berusaha banget sih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau bisa pakai kendaraan umum,
jangan ditiru kita naik mobil. Gitu. Valerie Veronica, kenapa anak muda tuh harus bangga banget, harus cinta banget sama alam dan juga lingkungannya Indonesia? Karena kita nih yang anak muda ini kita yang menentukan how future will be gitu kan. Mungkin kalau yang udah berumur orang tua kita itu udah lewat masanya, dan ini adalah masanya kita. Bagaimana kita mau menjalani hari tua kita dan kita masih memegang kendali tersebut. Kita punya waktu kalau nggak salah 10 tahun gitu untuk menurunkan angka global warming, menurunkan polusi dan lain-lain. Dan kalau 10 tahun itu kita lewat dan bumi udah nggak punya kemampuan buat memperbaiki dirinya lagi. Yes, dan kita yang nggak akan sanggup gitu untuk mengalami bumi yang sudah panasnya naik 1,5 derajat Celcius aja. Sekarang aja kalau kita keluar kan di mobil kelihatan tuh outdoor Celciusnya berapa, temperature itu 34, 35. Itu sekarang, gimana 10 tahun lagi ya nggak sih? That's why nih kita semua yang masih muda-muda, apalagi yang megang posisi buat bikin perubahan, kita punya peran penting banget nih. Kalian harus banget bikin keputusan, walaupun keputusannya itu berat ya. Dan yang agak susahnya juga ketika keputusan itu memang bukan dipegang sama anak muda. Itu adalah tantangannya, dan disitulah lagi perannya anak muda. Gue yakin dengan kapasitas yang kita punya, dengan ilmu yang kita punya juga. Nah, kita harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, sekarang nanti ya anak cucu kita yang ngerasain. Kalian lihat kita aja, bukan cuma anak cucu kita ya, kita akan ngerasain. Yes, kita akan ngerasain. 10 tahun lagi insya Allah ya, kalau kasih umur panjang kita malahan bukan happy kali ya. Kita bakalan my God, bukan cuma kemanasan, oksigen. Mulai dari hal kecil aja dulu, dan semakin kita teredukasi dan semakin kita udah ketemu sama banyak orang yang satu pandangan sama kita, udah kayak makin banyak komunitasnya, semakin banyak orang yang peduli, jadi kita merasa we can make a change, kayak satu orang tuh bisa bikin perubahan. Jadi ya itu kenapa penting banget, itu karena sekarang ada di tangan kita sekarang keselamatan bumi itu.